Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Kali ini saya ingin tanggapi terkait viralnya tagar tangkap Gus Arya ya. Nah ini tagar ini saya yakin dimainkan oleh orang-orang sumbu pendek ya, orang-orang intoleran. Saya yakin seperti itu. Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang seperti ini menghilangkan esensi daripada suatu persoalan. Ya, kalau ada orang-orang yang mengalami keseleo lidah, itu videonya itu dipotong. Ya, dipotong sehingga esensi dari penyampaiannya itu hilang. Dan yang diangkat adalah narasi yang dapat dianggap sebagai suatu penistaan. Sama seperti kejadian yang menimpa Ahok. Begitu juga dengan yang dialami oleh Gus Arya saat ini. Saya sangat menyayangkan orang-orang ini, ya. Dalam sebuah persoalan tentu saja ada faktor sebab akibat, ya kan? Ada faktor sebab akibat. Nah, faktor sebab akibat ini perlu kita tahu dan kita cermati. Istilah katanya ada asap karena ada api. Ada api makanya ada asap. Tidak mungkin asap itu muncul dengan sendirinya tanpa api. Nah, terkait dengan persoalan Gus Arya yang diisukan menantang Allah, ya kan? Menantang Tuhan, mempertanyakan keberadaan Allah dan lain sebagainya. Ada faktor sebab akibatnya. Faktor sebab akibatnya apa? Jadi Gus Arya dalam videonya itu sementara menanggapi persoalan Egy Sujana ya. Ceritanya Egy Sujana dalam perdebatan dengan Habib Kribo. Kemudian Egy Sujana emosi karena merasa kalah debat, kira-kira seperti itu. Merasa kalah debat, kemudian Egy Sujana emosi dan kemudian mencecar Habib Kribo dengan kata-kata cacian. Ya, dengan kata-kata cacian, gila, anjing. Itu yang sementara ditanggapi oleh Gus Arya. Jadi Gus Arya, kalau kita cermati konteksnya di sana adalah Gus Arya sementara menentang Egy Sujana, bukan menentang Tuhan, bukan mempertanyakan keberadaan Allah, bukan, ya. Jadi Egy Sujana mencaci Habib Kribo dengan kata anjing, kemudian dari itu Egy Sujana mengatakan bahwa itu adalah perintah Allah. Sehingga dalam narasinya Gus Arya mempertanyakan itu. Allah mana yang Anda maksud? Kitab suci mana yang Anda maksud? Itu loh, ya, itu loh esensi hakikat dari apa yang disampaikan oleh Gus Arya. Gus Arya tidak menantang Tuhan, Gus Arya tidak mempertanyakan keberadaan Allah dan lain sebagainya. Bukan itu, bukan itu. Nah, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya minta untuk saudara-saudara cek video siaran langsungnya Gus Arya, masih ada, dan cermati dari awal. Simak dari awal dan cermati. Di sana Gus Arya sementara ngomong apa? Dan narasinya itu dialamatkan kepada siapa? Baru kemudian kita bisa mengerti bagaimana letak duduk persoalannya sehingga kita bisa menanggapi itu secara berimbang. Saya kira seperti itu, ya. Baru kita bisa menyikapi itu secara berimbang. Kalau kita hanya melihat potongan-potongan video, kemudian membangun kesimpulan, itu tidak afdol, itu tidak adil, ya. Itu justru yang sebenar-benarnya provokasi, ya. Itu justru sebenar-benarnya provokasi. Kalau kita memotong video orang, mengambil bagian-bagian tertentu, kemudian viralkan. Ya, apalagi isu agama ini kan isu yang sangat sensitif, iya kan? Kemarin ada yang meminta saya untuk menanggapi kejadian di sebuah pesantren.
saya nggak bisa gitu ya. Bukan saya nggak berani untuk mengangkat opini tentang isu-isu agama. Saya bukan tidak berani. Tapi menurut saya kalau ada hal yang lebih penting, buat apa kita harus membahas, menyinggung persoalan-persoalan sara gitu ya. Jadi saya tidak mau terlalu dalam untuk menanggapi ini karena isu Gus Arya menentang Allah, isu Gus Arya mempertanyakan keberadaan Allah ini sudah sangat memantik emosi masyarakat. Nah, sehingga saya minta dengan hormat kepada saudara-saudara sebangsa setanah air ya untuk dilihat videonya Gus Arya, siaran langsungnya Gus Arya itu secara lengkap ya, dicermati baik-baik, baru kemudian membangun kesimpulan yang adil dan berimbang. Begitu, supaya kita itu tidak terkesan menjadi Tuhan atas saudara kita. Begitu. Intinya dan kesimpulannya adalah bahwa Gus Arya tidak sedang menantang Tuhan, Gus Arya tidak sedang mempertanyakan keberadaan Allah, melainkan sesungguh-sungguhnya adalah Gus Arya menentang Egy Sujana. Egy Sujana yang emosi dalam perdebatannya dengan Habib Kribo, lantas mengata-ngatai Habib Kribo dengan kata anjing. Sehingga Gus Arya mempertanyakan kitab suci mana yang membolehkan umat manusia mengata-ngatai atau mencaci maki seorang Habib dengan kata anjing. Allah yang mana yang mengizinkan atau memerintahkan manusia melakukan hal itu. Itulah sesungguhnya esensi dari penyampaian Gus Arya. Bukan sebenarnya membela Gus Arya, meskipun dia adalah sahabat saya ya, tapi bukan soal bela-membela di sini, melainkan menjelaskan. Ya, saya menjelaskan letak duduk sebenarnya persoalannya itu seperti apa. Saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI dan salam waras dari saya.